Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 14. Satu hari, sebelum ayahnya Kenshin datang, di tempat anaknya bekerja, di gedung utama perusahaan itu, beberapa staf karyawan kantor, nampak terlihat sibuk berbenah, menyiapkan perlengkapan, menata meja dan kursi, yang digunakan untuk esok, menyambut pengusaha besar, yang akan memberikan pelajaran, bagi banyak pegawai kantor, yang akan naik jabatan. Dan di waktu pagi ini, Kenshin masuk kerja seperti biasa. Ia pun belum mengetahui berita perihal ayahnya, yang di hari esok, akan datang ke perusahaan ini. Kenshin yang baru masuk di pintu gerbang. Ia pun seperti biasa, melewati pos security. Ketika bertemu banyak karyawan, selalu saja mereka melihatnya dengan wajah yang tak suka karena perbuatan si Mary yang menyebar berita cleaning service yang bernama Kenshin. Kerjanya malas-malasan, banyak bermain-main, dan mengaku pula punya cewek pegawai di sini. Alhasil karena hal itu, Kenshin pun dapat citra negatif. Dirinya banyak dihindari oleh sesama pekerja di situ karena mereka khawatir kalau bergaul bersamanya nanti kena teguran seperti yang dialami teman-temannya Kaori yang menerima surat peringatan kerja. Jadinya Kenshin pun sendiri, tak ada yang menemani, karena Iwan teman setianya, ternyata lagi sakit, belum masuk kerja hari ini. Dan Kenshin di saat itu, ia mendapat jadwal kerja, ditaruh halaman depan, membersihkan lantai jalanan, yang dekat dengan parkiran, tempat masuknya para karyawan. Dirinya pun saat kerja itu, dilihat banyak orang, termasuk pula Kaori dan temannya, yang masuk pagi ini. Mereka melihat Kenshin, sampai temannya Kaori bicara, Kaori cowok kamu itu, pagi-pagi udah pegang sapu. Rajin sekali ya dia, hahaha. Temannya bercanda menggoda Kaori, terbawa berita gosip, yang disebar oleh Mary. Namun anehnya, ketika mendengar candaan itu, Kaori tak marah, apalagi tersinggung. Meski ia dikatakan, ceweknya cleaning service, Kaori tersenyum-senyum saja, hingga temannya menjadi heran. Ketika masuk di kantor kerja, temannya itu bertanya, Kaori gua kok nggak mengerti ini. Kenapa lu kok nyantai aja? Nggak marah nggak membantah. Kalau disandingkan sama cowok itu, yang kerjanya cleaning service, padahal sama lainnya, lu kok selalu bilang tak suka. Gua curiga ini, jangan-jangan kamu suka beneran ya? Hahaha, temannya menggoda lagi. Kaori pun menjawabnya, kan udah gua bilang Fitri. Kalau gue marah, kalau gue gak suka, entar si Mary itu bahagia. Karena merasa yang diharapkan. Seperti inginnya, ya aku biarkan aja apa adanya. Aku harus merasa biasa, meski banyak berita, yang mengatakan, aku ini katanya, ceweknya cleaning service. Ya nyantai aja. Mendengar jawaban Kaori, temannya pun mengerti. Lalu ia pun bicara, oh jadi karena hal itu ya. I see, aku mengerti sekarang. Dan mereka pun melanjutkan bekerja, seperti biasa. Waktu pun berjalan, siang sudah mulai datang. Pertanda jam istirahat, akan segera dimulai. Kaori kemudian ditelepon temannya, yang ada di kantor sebelah. Kaori mengangkatnya, temannya lalu bilang, Kaori jam istirahat ini, kamu ikut aku makan di luar ya? Di restoran, yang ada di jalan raya depan. Kaori menjawabnya, aku makan di sini aja Anita. Ini udah bawah dari rumah. Namun Anita temannya, lalu menyahutnya, please deh Kaori, sekali ini aja, nemenin aku. Soalnya gua ada janjian. Mendengar permintaan Anita, yang seakan ada hal penting. Apalagi Anita itu teman baiknya. Kaori pun akhirnya mengiyakan. Dan Anita pun senang. Kemudian ia bilang, oke deh Kaori entar aku ke situ. Kamu jangan bawa mobil ya. Pakai punyaku aja. Dan tak lama kemudian, waktu istirahat datang. Anita ke kantornya Kaori. Dan mereka segera berjalan, menuju tempat parkiran. Di luar sendiri, semenjak dari pagi, rupanya Kenshin ada di situ. Di tempat parkiran, karena jadwal kerja, yang belum berubah. Kenshin pun kini istirahat, lagi terlihat duduk, di bawah pohon yang tinggi. Sedang di sekitarnya, banyak mobil-mobil. Salah satunya, ada mobil Lamborghini, bertipe lama, nampak pula berhenti. Tak berselang kemudian, Kaori dan temannya, mereka pun datang.
sambil melihat Kenshin. Kenshin pun juga sama, melihatnya pula. Lalu Anita itu bilang, "Ini Kaori mobil cowokku, yang aku pinjam." Kaori menyahutnya, "Waduh Lamborghini ya Anita, tumben nih kamu pakai ini. Ada apa ini?" Anita menjawabnya, "Ya ini khusus hari ini Kaori. Untuk mengajak kamu. Maaf ya sebelumnya, teman cowokku itu. Ada yang pingin kenalan sama kamu Kaori. Cakep lo orangnya, mau ya Kaori?" Anita memaksanya. Kaori menjawabnya, "Oh gitu ya jadi ini alasannya. Kenapa mengajak makan di restoran? Nakal kamu ya Anita, gak berterus terang. Ya udah deh kali ini aja ya. Lain kali kamu harus bilang dulu." Dan Anita tersenyum. Kenshin yang duduk tak jauh dari tempat itu mendengarnya, namun ia hanya diam saja. Sesekali Kaori pun meliriknya. Kemudian Anita bilang, Kaori itu kan cowok yang dikatakan di WhatsApp ya. Katanya pacar kamu. Ngaku-ngaku ya dia. Gak mengaca apa. Hahaha." Anita tertawa, rada meremehin Kenshin. Kaori pun bilang, "Us kamu Anita, jangan bicara seperti itu. Entar dia dengar." Dan Anita pun mengajak Kaori untuk masuk mobil Lamborghini. Kaori pun masuk ke dalam. Pintu segera ditutup. Anita menyalakan mesinnya. Dan tiba-tiba, langsung saja, mobil itu berjalan agak cepat. Hampir menabrak pohon. Anita pun segera menginjak remnya. Namun mesinnya belum mati. Roda itu masih berputar. Kenshin yang melihatnya. Dengan sigap, ia berkata ke wanita itu, yang tak lain Anita. Kenshin itu bilang, "Bamba cepat tekan bagian bawah. Di situ ada tombol merah. Tepat di samping kemudi kiri. Cepat tekan segera." Mendengar hal itu, Anita yang panik, segera melakukannya. Dan benar saja, mesin pun berhenti. Anita dan Kaori merasa lega. Lalu mereka keluar. Anita pun bilang ke Kaori, sambil nafasnya berdenyut kencang, Maaf ya Kaori, aku lupa tadi menyalakan otomatisnya. Maklum nih Kaori, baru kemarin diajari cowokku." Kenshin yang mendengar itu, ia pun lalu bilang, "Maaf sebelumnya ya Mbak, biar nggak bahaya, aku settingkan yang aman ya." Anita pun tanpa sadar, ia langsung menjawabnya, "Oh ya Mas silahkan." Kenshin lalu menaruh sapunya. Ia masuk Lamborghini itu, ditekan tombol di kemudi. Hingga berkali-kali, Kaori dan temannya memperhatikan. Lalu Kenshin menyalakan mesinnya. Dimundurkan mobil itu ke belakang. Ke tempat semula. Kenshin kemudian keluar, sambil bicara ke Anita. "Sudah Mbak, ini sudah aman." Anita pun tersadar. Begitu pula Kaori yang melihatnya. Mereka jadi berpikir, kok bisa gini ya? Cleaning service ini mengetahui mengemudikan Lamborghini ini. Anita merasa terheran. Kaori pun demikian. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.